Elshinta News and Talk. Beberapa saat yang lalu, KPK menetapkan secara resmi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam kasus korupsi, dugaan jual beli jabatan dan juga pengadaan barang dan juga jasa. Bersama dengan 8 orang lainnya, total 9 orang tersangka setelah KPK melaksanakan operasi tangkap tangan pada hari kemarin, yaitu hari Rabu 5 Januari 2022. Ada uang yang diamankan dalam OTT KPK sejumlah 5,7 miliar rupiah. Wali Kota Bekasi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai di pemerintahan Kota Bekasi, mulai dari kepala dinas hingga lurah di Kota Bekasi, sebagai pemotongan terkait dengan posisi jabatan yang diduga dijual belikan. Dan juga Wali Kota Bekasi diduga juga mendapatkan keuntungan dari sejumlah proyek yang dikerjakan di pemerintahan Kota Bekasi, restrukturisasi pekerjaan dan sebagainya, yang tadi sempat dijelaskan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kalau kita kemudian merunuti kejadian belakang, inilah kali kesekian kasus korupsi yang ada kaitannya dengan jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Nampak cukup gemuk dan seksi, dua pos ini menjadi lumbung untuk koruptor mengambil uang negara. Apa yang terjadi? Kenapa sampai demikian? Dan apa yang harus diperbaiki agar korupsi di dua sektor tadi yang menjadi lumbung koruptor merampok harta negara tidak terulang di kemudian hari? Kami ingin mengulas ini bersama dengan Anda pendengar di 0215869.000, pesan singkat dan juga WA di 0811806543. Anda juga dapat mention akun Twitter @Radio Elshinta. Ini adalah kasus korupsi pertama yang dilakukan OTT-nya di tahun 2022. Membuka tahun 2022, gebrakan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022, di mana OTT kali ini membungkus 14 orang dari dua lokasi, yaitu di Jakarta dan juga di Kota Bekasi. Dari 14 orang diamankan, 9 lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada sejumlah pihak, mulai dari maklar tanah, kemudian dari rekanan pihak swasta, kemudian ada seorang kepala dinas, ada juga camat, bahkan ada juga lurah yang juga turut diamankan. Ada uang 5,7 miliar rupiah, ada cara sumbangan yang agak berbeda, ada cara korupsi yang agak berbeda yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan modus sumbangan masjid yang dananya ternyata digunakan sebagai operasional dari Wali Kota Bekasi. Dari dana-dana yang diduga sebagai modus sumbangan masjid tadi, KPK masih mengamankan uang tunai sisanya yang dikelola oleh asistennya yang berjumlah hingga 600 juta rupiah. Luar biasa memang kalau kita berbicara mengenai korupsi, dan biasanya masyarakat akan menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan responnya, yaitu geram, kemudian marah dan sebagainya. Namun geram dan marah tidak akan menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah langkah perbaikan, terutama di sisi regulasi. Apa yang harus dilakukan agar di dua kategori tadi, yaitu pengadaan barang dan jasa dan juga jual beli jabatan, tidak menjadi lumbung yang subur untuk koruptor merampok harta negara? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga stakeholder terkait termasuk masyarakat sebagai pengawas? Kami akan ajak Anda untuk membahas hal ini di 0215869.000, pesan singkat dan juga WA di 0811806543, dan termasuk melalui Twitter kami di @Radio Elshinta. Tak lengkap rasanya kalau kami tidak hadirkan narasumber yang kompeten yang akan membahas tema ini. Kita jumpai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi GNPK, Adi Warman. Elshinta News and Talk. Pak Adi Warman, kenapa dua sektor selalu menjadi sektor yang dewasa ini banyak dilakukan sebagai modus korupsi, yaitu pengadaan barang jasa? Yang satu ini yang paling tren terus naik adalah jual beli jabatan, Pak Adi Warman. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Adi Warman. Sehat, Mas? Sehat, syukur. Pak Adi Warman juga mudah-mudahan kami doakan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Yang nggak sehat ini adalah masalah kepala daerah terus mendapat OTT dari KPK atau penegak hukum lainnya terkait dengan jual beli jabatan atau terkait dengan suap menyuap, ya. Justru kenapa ini terus berulang terjadi, karena tidak ada efek jerah yang dilakukan oleh penegak hukum, antara lain tentang sanksi hukumnya itu sendiri, terutama menyangkut tentang tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak melakukan
tuntutan maksimal. Yang kedua, kalau kepala daerah masuk dalam putaran korupsi, kita mau tidak mau harus melihat berapa sih jumlah kepala daerah yang dari tahun 2005 sampai sekarang kena kasus korupsi. Berdasarkan catatan kami, itu 429, sekarang 430 dari 520. Dan itu angka yang tidak sedikit Pak ya, itu artinya angka yang sangat banyak. Sangat banyak dan ada yang salah di sini. Ya, menandakan ada yang salah di pilkada langsung ini, antara lain mahalnya rekomendasi dari partai politik. Itu pemicu, salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi dengan berbagai macam modus. Bahkan membebani SKPD ASN. Nah ini seharusnya para penegak hukum dalam hal ini KPK atau kejaksaan yang menangani kasus korupsi kepala daerah meminta keterangan si tersangka tadi, berapa sih, ditanya berapa sih Anda keluar uang waktu pemilu gitu ya, membayar rekomendasi dari partai politik, dan partai politiknya supaya juga dimintai pertanggungjawaban, diumumkan ke publik. Ini kayak kita lagi ngomongin misalnya kita gatel gitu Pak, sementara penyebab gatel kita karena darah kotor, tapi cuman kita garuk, jadi nggak menyelesaikan gitu ya Pak Adi Warman. Menyelesaikan selama ini begitu yang terjadi. Tetapi kalau nanti disentuh partai politiknya, itu akan tuntas. Saya yakin akan tuntas. Kenapa? Di situ sumbernya. Rekomendasi misalkan satu rekomendasi untuk jadi kepala daerah, dia harus bayar berapa puluh miliar. Sedangkan gaji kalau pangkal masalahnya politik ya berarti akan susah dong Pak Adi Warman untuk diselesaikan oleh kita. Ya harus penegak hukum punya nyali. Dan undang-undang pasal itu sudah mengatur, ya. Jadi mensrea daripada pelaku itu apa, motivasinya apa, itu akan terlihat. Jadi akan bisa dikenakan pasal 55. Penyertaan. Jadi sekarang kalau ASN pengen jadi pejabat di tingkat kedinasan gitu, harus ada pelicin gitu ke kepala daerahnya gitu Pak Adi Warman. Iya, karena apa? Karena kepala daerahnya kan harus uangnya kembali selama masa kampanye. Sementara ASN yang nanti nyetor ke atas kan juga korupsi ke bawah. Mau nggak mau. Jadi mata rantainya di situ, itu. Jadi lingkaran setan korupsi Pak Adi Warman. Ya, makanya harus diputus. Saya setuju tadi Mas ngomong, darahnya kotor nggak cukup digaruk, tapi darahnya harus kita cuci. Agak berat ya ini Pak. Kita jumpai dulu pendengar ini. Kebetulan ada orang Bekasi juga ya. Bagaimana respon orang Bekasi nih Pak Adi Warman? Pak Joni, selamat malam Pak Joni. Halo, selamat malam. Waduh Pak Joni, 2 kali kota Bekasi kena ini kemarin, Pak. Semalam saya udah ngomong juga dengan Suropi, sekarang saya ulang lagi deh. Apa Pak? Nah, kita berandai-andai aja. Kalau saya jadi wali kota Bekasi, kalau saya keluar uang 100 miliar, pertama saya lakukan dulu korupsi. Untuk mengembalikan uang 100 miliar Pak Joni ya? Karena saya masih waras. Kalau ada orang wali kota yang ngomong dia nggak korupsi, berarti orangnya nggak waras. Kalau mau berdagang, kalau mau uangnya kembali, dapat untungnya berdagang Pak, bukan korupsi. Gimana ya, makanya kalau saya jadi wali kota Bekasi, kalau saya keluar uang 100 miliar, gimana caranya uang saya kembali dulu? Nah itu karena saya masih waras. Nah sekarang kita balik, itu udah disinggung oleh pembicara pertama tadi kan. Nah sebenarnya penyakitnya kita tahu. Penyakitnya apa? Ongkosnya mahal. Tapi nggak mungkin kita akan bisa merubahnya. Kenapa? Yang bertanggung jawab adalah DPR, partai politik, dan pemerintah. Nggak mungkin gitu. Yang bikin aturan mereka. Jadi lainnya cuma melongo doang lah. Kenapa? Karena kalau sekarang coba Sobi dengar, setiap kampanye ketua partai politik kita sudah bisa menempatkan dan sekian pedangnya. Seperti itu. Kenapa? Itu cangkaman kuku. Ini belum apa tadi di Solo ada yang bagi-bagi beras, ada muka dari pejabat publik. Nggak mungkin hal itu mereka akan cabut, nggak mungkin. Jadi masyarakat ini ya hanya urut dada aja lah.
Karena ini nasibnya negara ya begini. Gitu. Jadi maksudnya masyarakat mesti pasrah itu Pak Joni, kan nggak boleh pasrah kita Pak, harus Ya kalau nggak pasrah, kejadian 2 Mei lagi, ribut lagi, kita ke DPR itu, dijebak lagi gitu. Aduh. Gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka mencangkupkan tugu dan nggak mungkin jabatan kepala daerah, bupati itu perwakilan dari pemerintah. Jadi pertanyaan kita kayak gini Pak Joni, kita tuh mau jadi negara yang lebih baik apa enggak sih? Nah tergantung, tanya ke DPR. Partai politik tanya ke pemerintahnya. Rakyat pasti mau. Tapi tanya ke mereka yang bertiga itu, mau berubah apa enggak? Kalau mau berubah apa penyakitnya kita tahu, obatnya kita tahu, tapi nggak mau obat kok. Itu. Jadi menikmati kesakitannya ya Pak Joni ya? Yang menikmati kesakitannya rakyat, Rofi, bukan mereka. Rakyat, bukan mereka. Kalau mereka mah ketawa-ketawa aja. Itu wali kota Bekasi itu hanya kecewa sial aja itu. Ya, yang penting masih ada Pak Joni dan juga Pak Joni-Joni yang lain yang tidak akan diam Pak ya. Yang penting kita bersuara Pak. Tapi rubah lah. Ya. Tapi nggak mungkin. Gitu. Baik Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Selamat malam Pak Joni. Ada juga Pak Warsito, karena Pak Warsito seperti ini. Kenapa yang tidak dibikin peraturan yang mengikat ke parpol? Kalau kader-kadernya banyak yang korupsi, harusnya diberikan sanksi yang mengikat kepada partai politik yang bersangkutan, karena mereka juga turut andil dan bertanggung jawab atas proses politik yang terjadi sehingga mendapatkan yang bersangkutan koruptor tersebut menjadi kepala daerah di wilayahnya. Sama halnya disampaikan oleh Pak Joni, katanya masyarakat hanya bisa pasrah, tapi pasrah nggak menyelesaikan masalah Pak Diwarman. Betul ya, Pak Joni, Pak Warsito itu betul ya. Sesungguhnya undang-undang mengatur untuk menyentuh partai juga bisa. Sekarang nyali dari para penegak hukum. Coba KPK kalau bernyali, ya, dia akan periksa, tanya itu TPN, tanya itu wali kota, tersangka itu wali kota Bekasi. Maharnya berapa, gitu Pak ya? Berapa sih kamu bayar mahar? Nah, nanti panggil tuh ketua DPC-nya dari partai A misalkan, kamu itu maharnya kenapa mahal sekian, bagaimana caranya? Di situ aja orang akan takut, akan ngeri itu partai politik umumin, ya partai ini begini. Nah itulah, itu yang perlu keberanian dari KPK. Tadi saya lihat ketua KPK ngomong bahwa KPK tidak tidur, KPK akan begini-begini. Ini sih maaf ngomong, bukan ini parameternya keberhasilan pemberantasan korupsi. Nggak ada kapoknya. Nggak tidur kan bukan berarti kemudian kerja Pak, bisa jadi diem saja. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana, ya, dengan KPK yang melakukan ini, kenapa KPK tidak menuntut dengan hukuman maksimal? Ya kan? Selalu kita lihat tuntutan-tuntutan JPU, jaksa penuntut umum, itu selalu ragu. Ya. 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ya ini persoalan kita. Jadi belum ada komitmen membuat para tersangka koruptor itu atau pelaku koruptor itu hukuman maksimal. Harusnya kan maksimal. Bahkan hukuman mati juga harus diterapkan, seperti kasus-kasus ini yang lebih memilukan lagi Pak, dalam modus yang di Bekasi ini menggunakan modus sumbangan masjid, bawa agama Pak untuk korupsi nih Pak Diwarman. Ya itulah makanya efek jerah yang nggak ada. Sebenarnya ya bukan hanya itu, kalau bicara itu di Kementerian Agama juga kita tahu kok, dan dulu juga banyak kena. Efeknya itu ya, efek jerah yang diterapkan dalam penegakan hukum kurang maksimal, dan kembali lagi kepada itu pertanggungjawaban dari partai politik itu tidak terlihat, cuma putus kepada si kepala daerah. At least apa Pak? Kalaupun nggak ada pertanggungjawaban hukum, at least ada pertanggungjawaban apa? Etika, moral, atau apa Pak? Ya kalau pertanggungjawaban politik juga mereka udah sangat takut. Dan kalau digali lebih detail, pasal 55 bisa diterapkan kok. Kalau penyidiknya itu. Jadi benar ya, partai politik punya andil terhadap terpilihnya kepala daerah, sehingga kepala daerah yang berstatus punya masalah hukum, misal dalam korupsi, seharusnya punya tanggung jawab yang sama kan? Ya, dan yang terpenting diumumkan. KPK berani nggak sih umumkan kepala daerah dari partai ini, kepala daerah. Tadi ada dalam preskon, tapi yang menyatakan itu wartawan, Pak. Ya, itu coba KPK. Kalau wartawan memang paham, tapi KPK dong umumkan. Ini loh masalahnya, ini loh. Tadi ada pertanyaan dari wartawan, apakah akan mengusut dugaan mengalir ke Partai Golkar? Tadi ada salah satu wartawan menanyakan itu, senior kami di KPK. Tapi sebelum lanjut ya, kita jumpai masyarakat lagi. Ada Pak Abbas di Bandung. Halo, selamat malam Pak Abbas. Halo, selamat malam. Ya Pak Abbas, lagi-lagi nih Pak, kasus korupsi.
Ini ya. Selamat malam, Bapak. Ini lingkaran setannya ini udah jelimet gitu. Udah mata rantainya udah kuat gitu. Susah diputuskan gitu. Sebab kenapa? Disebutkan oleh Pak Nasrul Sumber tadi kan jaksa. Jaksa ini kan ada atasannya lagi, itu kan tergantung pada lingkaran partai kekuasaannya lagi gitu. Kamu jangan macam-macam. Ini bagian daripada pendukung partai penguasa loh. Ini bagian partai penguasa loh. Gimana mau tegas gitu ya? Maaf ya. Dalam hal ini juga, saya dulu pada tahun 2007 dulu ya, pernah menyalonkan jadi anggota DPR ya. Waktu itu kan lagi marak-maraknya ya partai baru gitu loh. Dan saya juga dipertanyakan, bapak punya uang berapa puluh juta atau berapa miliar? Wow gitu loh, kata saya dalam hati. Ini kok pengen bisnis atau pengen bermengabdi pada rakyat, kata saya gitu loh dalam hati gitu kan. Ujung-ujungnya ya inilah Indonesia. Hal ini juga saya pernah ungkapkan di salah satu radio. Cuma radio tertentu nggak saya, kamu orang gila, sok tahu hidup di jalan pengungkapannya kayak gitu. Ujungnya kan mulai bertahap kebongkar. Dalam hal ini ya, bila tidak proses-proses sekarang ini, mata rantainya cukup kuat dan berat. Sebab ini juga kasus korupsi yang melibatkan partai penguasa aja belum kelar kok. Ini yang merupakan mata rantai tumbal untuk menutupi isu-isu yang saya pernah sebutkan tempo hari, masalah kasus pengadaan. Ya, tidak sama lebar Pak ya, kita fokus di sini saja. Iya. Oke. Penangkapan kecil-kecil daerah ini hanya tumbal ya. Pada kasus yang penting fokus saja di isu kami ya Pak Abbas ya. Terima kasih Pak Abbas. Oke, terima kasih, cukup rasanya Pak Abbas, daripada nanti kemana-mana ya, nanti nggak fokus nanti ke tok kami. Ke Madura duluan, ini ada orang Madura nih, Pak Mahfud nggak pakai MD kayaknya. Pak Mahfud, selamat malam Pak Mahfud. Ya, selamat malam nih. Ya, nggak pakai MD kan Pak Mahfud? Nggak pakai MD ya. Silakan. Malam. MD-nya ada. Ya, sebetulnya kalau pemerintah itu betul-betul serius gitu ya memberantas korupsi, gampang saja kok. Islam itu sudah mengatur sebetulnya. Ini kan korupsi itu sama dengan pencurian gitu ya. Potong aja tangannya gitu Pak. Potong aja tangannya atau jarinya lah. Kalau gitu, saya sih lebih milih dimiskinkan Pak. Mereka takut miskin ketimbang nggak punya tangan Pak. Ya, enggak juga. Kalau hanya dimiskinkan banyak contohnya gitu ya yang sudah disita tapi tetap saja gitu ya. Tetapi kalau ini pertama nggak perlu dihukum, setelah potong tangan nggak perlu dihukum, itu juga nggak jadi beban negara kok. Ketika mereka dihukum masuk penjara kan jadi beban anggaran APBN gitu ya, anggaran untuk biaya hidupnya selama di penjara. Tapi kalau potong jari kelingking aja, dia sudah menjadi identitas bahwa dia itu pernah mencuri uang rakyat. Jadi sebetulnya agama Islam itu sudah mengatur secara apa ya, tinggal dilegalkan saja gitu ya. Kalau sudah ada ancaman potong tangan atau potong jari, takut mereka. Takut mereka akan ada efek jerah. Kalau hanya ini sih intinya yang hukum yang tegas gitu ya Pak Mahfud ya. Oh iya, harus tegas, tetapi juga tidak boleh dijadikan alat untuk kriminalisasi. Nah, itu dia penting. Nah, ini yang paling penting. Makanya penegak hukum ini taruhannya. Sementara penegak hukum baik itu dari Polri maupun kejaksaan ya sampai saat ini masih tebang pilih juga kelihatannya gitu. Oke, baik. Artinya kurang serius gitu. Kita catat nanti ya. Oke, terima kasih Pak Mahfud nggak pakai MD di Madura. Kita ke Bekasi Barat. Di kota Bekasi juga nih, Pak Anton. Selamat malam Pak Anton. Halo Pak Anton, terputus nampaknya. Saya catat ya, Pak Abbas tadi menyebut bahwa ini mau berbisnis apa mau ngabdi ke rakyat ketika tujuannya nyalon. Kemudian Pak Mahfud nggak pakai MD di Madura, hukum harus tegas dan adil. Ini adalah pembuktian wibawa penegak hukum di tengah masyarakat. Silakan Pak Adiwarman. Ya, yang pertama-tama harus saya sampaikan, idealnya loyalitas kepada partai berhenti apabila loyalitas kepada negara dimulai. Ya, itu yang harus digaungkan di Republik ini. Sehingga pada saat orang menjadi kepala daerah atau menjadi pimpinan publik, pejabat publik, dia tidak ada cawe-cawe lagi intervensi dari partai politik. Kalau kasus yang di Bekasi, kita kembali konsen kepada kasus di Bekasi, ini adalah cerminan bahwa partai politik harus bertanggung jawab terhadap kadernya yang melakukan korupsi. Ya, saya berharap sekali mudah-mudahan KPK mendengar. Saya tantang nyali KPK, penyidik KPK untuk memeriksa parpol yang bersangkutan. Masih berani nantang Pak Adiwarman? Iya.
Punya nyali gak KPK gitu kan? Punya nyali gak KPK? Jangan teriak aja gitu loh. Ya. Ya DPC mungkin berani. Tadi Pak Ketua KPK ngomong kayak gini, ini bukti bahwa KPK tidak tidur katanya. Iya, kalau cuma tadi saya setuju sama Mas tuh, dia cuma ngegaruk, yang gatal digaruk, padahal darahnya yang kotor gitu kan. Nah, kita kan harusnya obatin darahnya dong. Kayak kebakaran misalkan, kebakaran udah besar, ya kan udah kemana-mana. Ini udah habis bangunannya Pak ya. Iya. Jadi kita mau yang diselamatkan yang mana kita juga nggak tahu Pak ya. Sebenarnya bagian mana sih yang harus kita selamatkan? Jangan-jangan kita nggak ngerti Pak. Nah sekarang itu udah jelas. Masyarakat juga udah tahu, tadi Pak Joni udah tahu, kata Pak Abbas udah tahu, Pak Mahfud udah tahu, ya kan, efek jerak yang kurang, ya. Yang kedua, hukum di kita, hukum positif yang berlaku, kita lihat ya, dari pasal 5, pasal 13, pasal 12, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada para tersangka ini, itu ancaman hukumannya kan ada minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nanti kita lihat deh tuntutan jaksanya, paling 2 tahun atau 3 Ya, tahun. nanti dapat diskon lagi gitu ya. Wah, enak Pak jadi koruptor Pak. Korupsi 2 triliun ya kan dikembalikan setengah triliun, masih ada sisa 500 miliar, nanti di penjara misal 3 atau 4 tahun, lepas dari penjara masih jadi miliarder Pak. Iya, terus masih mau jadi anggota DPR lagi, Masih bisa. atau jadi kepala daerah lagi. Masih bisa. Makanya saya bilang Indonesia itu surga bagi para koruptor. Waduh, bener nggak bisa korupsi, saya bingung nih. Korupsi cuman. Dan saya sering ngomong ya bahwa negara itu bangkrut bukan karena mensubsidi rakyat, tapi dikorupsi oleh oknum-oknum seperti ini. Saya quote yang tadi ya Pak Diwarman, negara bangkrut bukan mensubsidi rakyat tapi mensubsidi pejabatnya. Saya jumpai dulu ada pendengar ya, ada Pak Anton di Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mas Asrowi. Wih, Pak Anton ini semangat sekali padahal wali kotanya baru ketangkep Pak. Iya, saya ini udah 4 kali di El Sinta nih. Ini Mas Asrowi. Ya. Sebenarnya sih pemerintah kita sama DPR kita serius nggak sih nanganin korupsi? Kalau menurut Pak Anton serius nggak? Nggak serius. Kalau serius coba deh lakukan. 1, pembuktian terbalik. 2, hukuman seberat-beratnya, hukum mati bila perlu. Ya. Di atas Perampasan aset yang sekarang lagi dibahas, dicepetin gitu ya. Kan orangnya, kalau itu udah dilakukan, gue usah nyalain mau partai itu, mau rekrutnya salah kayak apa. Orang pasti takut kalau hukumnya itu berat. Itu Mas Asrowi. Ini saya keempat nih kali nih ngomong di El Sinta nih. Apa Pak? Tolonglah El Sinta salurkan ke. Dulu saya ngarepin Pak Mahfud. Pak Mahfud ya, pakai MD tapi. Menjadi menteri. Nggak perlu kami sampaikan juga, ya pasti yang bersangkutan juga anak buahnya nulis semua apa yang disiarkan El Sinta Pak. Jadi gitu Mas Asrowi, pemerintah sama DPR tuh nggak serius korupsi ini. Kasihan KPK nangkep capek-capek, biaya besar dari pemerintah, hukumannya ringan, keluar jadi anggota DPR lagi, jadi anggota apa lagi, gitu loh Mas Asrowi. Jadi niat MPR sama pemerintah tuh, DPR sama pemerintah nggak ada niatnya mau berantas korupsi ini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Niat ya, nggak lama-lama saya ngerasa yang dijelaskan oleh Pak Anton tadi kayak negeri lawak ya Pak Diwarman. Apalagi kalau kita lihat, kita dengar ada mantan koruptor, narapidana korupsi, kasus korupsi, jadi komisaris BUMN. Ya. Nah, itu kan benar konyol. Ini kepala daerah nanti berapa periode ikut lagi mencalonkan atau jadi ahli jadi. Kita apa sih Pak? Apa karena kita nggak punya budaya malu? Perasaan kita diajari budaya malu. Malu juga ranting dari, kalau orangnya Islam ya, kita sebagian besar Islam. Malu adalah ranting iman. Pertanyaannya cakep tuh ya, malu. Tapi persoalan kita nggak punya, maaf ngomong, mereka itu nggak punya malu. Mereka itu punya semuanya, tapi yang tidak punya adalah moral. Ya nggak punya malu itu bukan manusia loh Pak. Itu sudah sunatullah Pak. Iya, para koruptor itu nggak punya malu. Kalau dia punya malu tidak akan melakukan. Ya, jadi itu dia aja, maaf ngomong, pada saat bersumpah aja para koruptor itu sudah melanggar sumpahnya. Dalam mendapat jabatan ini saya tidak memberikan sesuatu atau menerima sesuatu, janji dan sebagainya. Padahal nyogok untuk jabatan itu. Itu baru ngangkat jari itu ya, baru pegang kitab suci itu. Sudah melanggar gitu kan. Untuk mendapat jabatan itu udah pakai uang gitu. Bahkan saya sering ngomong, ada beberapa orang yang bicara dengan saya bilang, kalau Anda mau jabatan itu, Anda bayar, maka maaf saya bilang gitu.
uang yang Anda terima di jabatan itu sampai Anda pensiun nanti, uangnya haram. Jangan salahkan kalau anak Anda, maaf. Memang koruptor masih peduli haram dan halal, Pak? Ya, tadi saya katakan itu untuk menasihati mereka, untuk memberikan, barangkali mereka bisa. Kan ngomongin agama nggak bakal ditakutin sama mereka deh, Pak, menurut saya, Pak. Iya, karena itu tadi efek jerah juga kan nggak. Makanya saya setuju efek jerah lah yang paling bagus supaya mereka dipermalukan. Sekarang maaf ngomong, dia udah nggak punya malu. Orang pakai baju oranye saja masih dada-dada. Iya. Bahkan ada paguyupan, ya, narapidana korupsi. Wow. Ada di Indonesia. Jadi mereka bikin kayak nanti ada acara reunian gitu, Pak? Iya, dan mereka membangun solidaritas paranoid Astaga. untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Oke. Ya. Jadi benar nih, negeri lenong apa negeri humor ini, Pak? Bukan lenong, bukan humor, tapi sorga bagi koruptor. Saya harus ngelus dada disampaikan oleh Pak Diwarman ini. Sembari saya ngelus dada, saya jumpai pendengar lagi, Pak Ari di Jakarta Utara. Mudah-mudahan tidak kalah kesel ketimbang saya. Halo, selamat malam Pak Ari. Malam, Mas. Ya Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya. Kayaknya sekarang kalau menurut saya yang harus dipermalukan itu bukan si koruptornya, Siapa Pak Ari? keluarganya. Wow. Kalau saya, Biar kalau kena kapok gitu keluarganya. Kalau koruptornya itu kan udah nggak punya malu. Nah, kalau siapa dia tahu punya keluarganya anak, masih punya gitu. Ya, dia punya anak, punya ibu, dipajang tuh fotonya. Punya bapak, dipajang fotonya. Malu nggak tuh keluarganya? Jadi kan kita tahu nih. Ya. Oh, teman saya anaknya si ini yang koruptor. Oh, kakak saya temenan sama keluarga. Kasih cap gitu ya, bahkan teman SD-nya koruptor saja dikasih cap gitu Pak. Iya, jadi yang bikin malu itu keluarganya dia yang kita bikin malu, bukan dianya. Kalau dianya mah udah nggak usah diomongin. Keluarganya, kayak mungkin kayak di Cina ya. Saya nggak tahu sih, pernah dengar kan dibikin miskin atau apalah. Dimatikan kalau di Cina katanya. Nah, dibikin malu. Yang dimiskinkan itu di Singapura Pak. Yang di sana tuh parah banget tuh miskinnya Pak. Masa nggak malu sih keluarganya kongko-kongko, kopi-kopi ditontonin orang kan? Itu kalau pakai pemiskinan nanti nggak sempat ngopi Pak, karena nggak sanggup beli kopi nanti. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita Pak, upaya untuk kita merubah Indonesia ya. Iya, soalnya susah kalau yang dibikin malu cuma si pelaku, yang dibikin jerah si pelaku susah. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Selamat malam Pak Ari, Pak Ari Jakarta Utara. Hukum sosial dan juga kontrol sosial Pak Ari. Poinnya di situ. Kita ke Pak Rahmat di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Rahmat mintanya apa Pak Rahmat? Kalau Pak Rahmat mintanya apa ini ke koruptor? Diapakan Pak? Penggal kepala. Aduh, agak parah Pak. Penggal kepala, terus dirajam. Waduh, serem banget Pak Rahmat. Karena saya dulu pernah, maaf. Ya. Jadi Ya. Jadi menurut beliau yang namanya kekuasaan tidak akan tergusurkan dari dinastinya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau mereka diancam akan ada pembunuhan atau pemiskinan, mereka akan lebih mengancam dan membunuh duluan. Oh. Jadi benar dong mereka takut miskin Pak, betul itu? Enggak takut miskin, takut mati. Takut. Dalam Islam mencuri aja dipotong tangannya, Ya. ya kan? Tapi yang dipenggal kan yang membunuh Pak, yang membunuh pati dibayar pati itu Pak Rahmat. Pembunuh kalau koruptor kan membunuh banyak orang. Oh iya juga sih. Rakyat kan dihabisin. Apa bedanya? Membunuh ya, membunuh dalam artian halus. Di negara hukum kita katanya negara hukum hukum panglima tertinggi, jadinya UUD.
ujung-ujungnya duit. Semua itu Ras, dari segala lini. Jadi harus ada satu generasi yang harus dibabat habis. Dipomatum aja Indonesia dulu. Waduh, serem Pak. Nanti saya mati. Saya belum siap Pak untuk mati Pak. Karena nggak bakalan selesai sampai kiamat. Indonesia kan tetap menjadi surganya para koruptor. Yang penting kita ada usaha Pak untuk merubah Indonesia. Kalau kita diam saja. Sudah gagal sejak UU KPK diganti. Dan mulai dari awal, maaf, Presiden kita Jokowi tidak pernah menyinggung masalah korupsi. Tidak ada di situ. Padahal maaf, negara partai penguasanya paling banyak sekarang. Kita nanti tagih terus ke Pak Jokowi ya Pak Rahmat ya. Masalahnya sudah tinggal 3 tahun Mas. Nggak apa-apa, yang penting kita usaha Pak. Kalau kita nyerah tidak akan ada perubahan Pak Rahmat ya. Tetap semangat Mas Ade Elsinta kok Pak Rahmat ya. Harus penggal kepala udah. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat di Petukangan ya. Waalaikumsalam. Hukum sosial, kontrol sosial ini salah satu parameter yang bisa digunakan sebagai pencegahan korupsi. Sementara itu kata Pak Rahmat di Petukangan Selatan, uang sudah terlalu mengontrol negeri ini. Betul demikian Pak Adi Warman? Halo Pak Adi, terputus nampaknya. Kami segera telepon kembali Pak Adi Warman. Sembari kita tunggu sambungan telepon kami dengan Pak Adi Warman, saya akan sapa Bu Sri, kata Bu Sri, hukumlah seberat-beratnya para koruptor. Kalau perlu hukuman mati, kita sita hasil korupsinya, hartanya, cabut hak politiknya, dan kalau perlu ditambah hukuman sosial, menyapu, kasih pertontonan ke publik biar dia tahu rasanya malu. Ada juga komentar yang disampaikan Pak Handoyo. Ini kasus RE apa bisa ada setoran mahar ke partainya tuh, diusut juga tuh. Lalu wali kota yang kebetulan dari PDI, bukan Pak Golkar Pak ya. Ada juga Pak Warsito. Kenapa ya nggak dibikin peraturan yang mengikat ke partai politiknya? Kalau kader-kadernya banyak yang korupsi, harusnya diberikan sanksi yang mengikat karena mereka juga punya tanggung jawab dalam memilih yang bersangkutan ketika memasuki ke pilkadanya. Ini yang disampaikan oleh pendengar kami yang lainnya. Bagaimana dengan versi Anda? Apakah Anda melihat bahwa ada permasalahan serius dalam tata kelola politik sehingga ada hubungannya dengan kasus korupsi yang lagi-lagi kita terus perbincangkan ini? Apakah benar masih ada dalam tanda kutip lingkaran setan korupsi yang tidak terselesaikan di negeri ini dan menjadi negeri surganya para koruptor seperti disampaikan oleh Pak Adi Warman? Kebetulan tersambung kembali dengan Pak Adi Warman. Pak Adi Warman, mohon maaf ya tadi mengalami gangguan komunikasi. Kita sambung lagi. Uang sudah terlalu mengontrol negeri ini, bahkan masuk ke sendi-sendi politik yang elitis. Benar tidak yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi di Petukangan Selatan? Benar sekali. Ini mencerminkan bahwa masyarakat sesungguhnya sudah muak. Sudah sangat muak. Bahkan sudah frustasi. Bahkan banyak kalimat-kalimat yang kita dengar yang tidak masuk dalam koridor hukum, tapi kita benarkan dalam arti itulah masyarakat. Sudah benci benar dengan koruptor, sayang dengan republik ini. Tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia itu masih setengah hati. Contoh, tadi Ketua KPK ngomong, dia bilang mengabdi pada negeri ini, bla 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 bla. Saya pertanyakan, kalau memang mengabdi pada negeri ini dengan serius, kenapa sih KPK itu selalu menuntutnya hukumannya ringan, nggak maksimal? Pertanyaan begitu, apalagi maaf ngomong, di lembaga yudikatif, ya baru-baru ini kita dengar di Pengadilan Tinggi DKI, didiskon hukuman-hukuman para koruptor. Nah ini orang tambah senang. Maka saya berharap Pak Presiden jadilah panglima untuk pemberantasan korupsi, walaupun tinggal 3 tahun lagi. Apalagi maaf ya, sebentar lagi tahun 2024, tahun politik. Dari sekarang itu tingkat korupsi akan naik. Ya, karena pada ngumpulin ini ya Pak ya, ngumpulin modal ya. Persiapan yang sangat luar biasa. Nah KPK harus berperan aktif di situ, ya. Di situ harus berperan aktif. Dari sekarang sudah melakukan pasang jaring, ya. Itu ininya, saya jujur aja. Tapi yang kami takutkan adalah pesimistis masyarakat yang nampak frustasi sehingga memandang bahwa langkah apapun tidak akan berhasil. Sementara dari semangat itu saja kan tidak akan bisa merubah keadaan kita, Pak. Iya. Nah ini saya berharap dalam kondisi begini KPK lah tunjukkan nyalinya. KPK lah yang benar-benar yang sekarang ini maaf tanda petik dengan segala kekurangan kelebihannya, tunjukkan bahwa kami ini benar-benar oke punya. Itu yang dibutuhkan. Dengan perubahan aturan dan lain sebagainya, yang mana banyak negatif dan positifnya, tunjukkanlah. Tadi Pak Firly ngomong kayak begitu, saya senyum. Di TV itu saya senyum. Kenapa senyum-senyum bahagia atau senyum puas, Pak?
senyum, kok ini orang nggak mikir ya. Dia bilang ini adalah bukti bahwa KPK tidak diam, tidak tidur, berbakti pada negara. Buktikan dong tuntutannya yang mahal, yang tinggi, tuntutannya maksimal. Padahal Pak Adi Warman ya, pendengar El Sinta yang lain juga berbakti ke negara melalui caranya masing-masing. Kita jumpai dulu pendengar lagi nih Pak. Pendengar terakhir deh ya, Pak Iwan di Bogor. Selamat malam Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Beruntung saya masih kasih waktu buat Pak Iwan nih. Silakan Pak Iwan. Seharian ini dari pagi sampai malam kita bahas ini, dan memang kalau kita lihat hilirnya ya KPK ternyata pakainya cara OTT untuk membuktikan bahwa KPK ada tajinya, padahal janjinya kan bukan OTT, janjinya itu mau pencegahan, pendidikan dan seterusnya, tapi ujungnya ya ujung gigi pakai OTT. Satu itu hilirnya, tapi hulunya itu partai, hulunya itu adalah ya partai ini yang bikin rancangan, jadi semua akhirnya. Jadi ada desain menurut Pak Iwan. Iya, nah berapa tadi pagi tadi 430 sekarang Pak, sudah lengkap 430 orang. 430, nah kan banyak sekali. Ya itu kan dari 524. Dari 524 kepala daerah Pak. Nah kan berarti kan itu kalau dibikin penelitian itu sudah valid bahwa demokrasi itu adalah korupsi. Nah pagi tadi ada pembicara siapa begitu, ya ini harus kita tata. Gimana mau natanya orang yang di dalam situ merancang untuk korupsi? Ya memang berarti sistem demokrasinya yang salah. Sistem demokrasinya yang salah. Memang demokrasi itu menghasilkan korupsi. Gimana? Orang bisa korupsi banyak, apa nggak cukup kan untuk mulutnya sendiri? Pasti untuk mulut banyak yang harus disumpel di belakangnya, itu kan berarti kan partai dan kawan-kawannya itu memang benang kusut itu. Ya ini harus sadari bahwa demokrasi itu adalah sumber korupsi. Itu sih udah paling jelas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Bogor, Jawa Barat. Saya sapa Pak Warsito. Kata Pak Warsito, ini sudah tidak ada akhlak lagi nih. Kotak amal masjid sudah dijadikan objek buat korupsi. Bukan kotak amal ya, tapi tadi bahasa dari korupsi, bahasa dari KPK adalah sumbangan masjid. Ada juga Pak Ari Tonang. Kata Pak Ari Tonang, kuncinya ganti undang-undang untuk hukuman korupsi. Minimal 10 tahun untuk korupsi di ambang 1 miliar ke bawah. Di atas 1 sampai 20 miliar ya 35 tahun. Wah, panjang sekali. Di atas 20 M hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Berani nggak pemerintah? Kata Pak Ari Tonang. Ada juga Pak Ilham di Tangsel. Mereka jadi pejabat karena dukungan partai dan mereka korupsi tidak terlepas dari andil partainya. Iya kan? Ini ditanyakan sekaligus disampaikan oleh Pak Ilham Tangerang Selatan. Kita bahas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Iwan terakhir, karena sangat penting tuh yang disampaikan oleh Pak Iwan di Bogor. Benar tidak Pak Adi Warman bahwa ada grand design, seolah-olah ya ada grand design bahwa korupsi ini menjadi susah untuk bisa diberantas di negeri ini? Seolah-olah yes. Karena saya bilang suka tidak suka mereka sedang membangun dan sudah dan melawan terhadap masyarakat atau penegak hukum yang melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, itu adalah fakta. Termasuk kami di GNPK, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, suka mendapat ancaman dan lain sebagainya. Dan itu hal yang biasa gitu. Apalagi kalau saya teriak, saya bicara tentang seperti contoh, saya bicara tentang bahwa saksi-saksi yang disebutkan di persidangan untuk bansos kemarin agar segera ditangkap-tangkapi. Ya saya enggak juga, tapi intimidasi ada. Ya, habis itu langsung dapat sesuatu gitu ya. Ya, itu salah satu bentuk. Ya, jadi ini selalu dibangun, disadari atau tidak disadari. Tapi kan hukum tidak boleh lebih lemah daripada kejahatan, Pak. Hukum harus lebih kuat daripada kejahatan. Kalau petugasnya nggak punya nyali, aparatnya nggak punya nyali, atau saya tanyakan integritas pribadinya kurang baik, ceritanya kan akan kalah dengan bahasa saya banyakkan koboynya dibandingin seripnya. Tapi negeri ini nggak boleh diam dengan sebuah kesalahan dan juga keburukan di depan mata, Pak. Setuju saya, makanya saya berharap presidenlah yang mampu memegang jadi panglima dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, harus punya nyali seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, yuk kita sama-sama, ayo kita ini. Itu
ya tentu dimulai dari diri sendiri. Ya kalau saya berharap itu ada kemauan dari seluruh komponen pemangku kekuasaan untuk mencegah dan memberantasan korupsi, dimulai dari diri sendiri. Jangan hanya retorika, jangan hanya lipstik, jangan hanya bicara pada saat mau pemilu, ya. Tapi pada kenyataannya, faktanya, ya seperti ini. Ya, kita misalnya kena sesuatu kita sogok, ya sama saja kan. Jadi kita jatuhnya ya munafik juga ya Pak ya. Munafik itu persoalan. Ya, itu persoalan kita. Mudah-mudahan kita jadikan prinsip anti korupsi ini bukan hanya kemudian di bibir yang manis saja. Bibir manis memang enak, tapi ketika Anda rasakan pahit juga kok ya. Pak Diwarman, terima kasih atas waktunya, luar biasa disampaikan oleh Pak Diwarman. Kita harus sering-sering mengulang nih apa yang disampaikan oleh Pak Diwarman. Ya, mudah-mudahan nggak capek, nggak lesu ataupun nggak dispread gitu ya Pak Diwarman. Ya. Siap. Oke. Tetap sehat ya Pak Diwarman. Selamat malam Pak Diwarman. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Adi Warman.